Seluruhnya siap gerak. Lancang depan gerak. Tegak gerak. Buku. Dua tangan. Panjang. Mas, besok itu ibu kerja lagi. Nah, panjang. Besok ibu kerja lagi. Apalagi besok ada Jumat. Nah, panjang. Panjang juga. Panjang. Satu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Terimalah ya Tuhanku. Amin. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersedia seluruhnya siap gerak. Ketinggian satu. Seluruhnya siap gerak. Lancang depan gerak. Tegak gerak. Ucapkan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ya. Apa? Ini lampi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu. Iya. Jadi di sini
saya menghadap kepada Ibu Kepala Sekolah karena kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11 mendapat tugas yaitu melakukan aksi nyata tentang budaya positif yang ada di sekolah. Dan saya berencana melakukan diseminasi ataukah sosialisasi kepada teman-teman guru tentang bagaimana itu budaya positif yang ada di sekolah. Ya, jadi kami melakukan hal itu Ibu karena merupakan tuntutan tugas dari modul 1.4, tetapi juga kami berkewajiban untuk mengimbaskan ilmu yang sudah kami peroleh kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah dan sampai kepada siswa yang ada di sekolah ini, Bu. Bagaimana menurut Anda? Oh iya, luar biasa ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang ingin Ibu lakukan, yaitu tentang budaya positif yang ada di sekolah. Yang alhamdulillah karena saya perhatikan selama Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak, nampak ada perubahan-perubahan yang saya lihat di siswa, begitu juga dengan rekan-rekan. Jadi sangat luar biasa sekali ya niat Ibu. Saya sangat mengapresiasi, apalagi yang akan Ibu sosialisasikan itu adalah tentang budaya positif yang ada di sekolah. Mudah-mudahan dengan kegiatan itu nantinya rekan-rekan guru yang lain ada juga kemauannya atau motivasinya untuk bisa mengikuti kegiatan seperti yang sementara Ibu jalani saat ini, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 11 ya Bu. Iya Bu. Iya. Jadi kita berharap dengan adanya sosialisasi ini lebih menambah lagi wawasan kepada peserta didik, kepada guru-guru yang ada di sekolah. Mudah-mudahan kedepannya pendidikan yang kita harapkan, terutama pendidikan karakter, terutama budaya-budaya positif yang ada di sekolah bisa berjalan dengan baik dengan adanya implementasi yang Ibu Guru Penggerak lakukan kepada sekolah kita. Ya, terima kasih banyak Bu atas persetujuan Ibu Kepala Sekolah kepada kegiatan kami, dan insya Allah Bu kegiatan itu tidak akan menghalangi proses belajar mengajar siswa di kelas. Jadi rencananya Bu seperti ini. Kami akan melakukannya pada saat jam setelah siswa pulang. Iya Bu, seperti itu. Iya. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Bu. Insya Allah kami akan laksanakan pada hari. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, saya hormatkan rekan-rekan guru SDN 112 Belajen yang sempat hadir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya hari ini kita bersama-sama akan mengikuti sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah yang akan dilaksanakan oleh CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Fajriani SPD. Pertama-tama marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang mewakili. Dengan ini kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu calon guru penggerak angkatan 11, Ibu Fajriani SPD, yang kami hormati dan banggakan rekan-rekan pendidik yang sempat hadir pada kegiatan sosialisasi budaya positif yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah kita, yaitu SD Negeri 112 Belajen. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena atas kuasanya alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam kegiatan
diseminasi budaya positif yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Salam dan salawat tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, dan teristimewa kepada kita semua yang masih konsisten terhadap ajarannya, insya Allah. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, alhamdulillah kami sangat mengapresiasi dan sangat mendukung tentang kegiatan guru penggerak yang mana di sekolah kita alhamdulillah sudah ada 3 rekan kita yang sudah menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Kemudian di angkatan 11 ini ada lagi 2 rekan kita yang sementara dalam pendidikan, dan ini merupakan rangkaian dari pendidikan yang sementara dijalani oleh 2 rekan kita, yaitu Ibu Hidayati Mansur dan Ibu Paceriani di angkatan 11 ini. Dan insya Allah teman kita juga sementara menunggu untuk pendidikan, mudah-mudahan di angkatan 12 nanti beliau itu sudah bisa juga melaksanakan kegiatan seperti yang dilakukan oleh teman kita saat ini. Dan saya motivasi kepada Bapak dan Ibu guru hebat yang lain yang jangan pernah bosan ya untuk mendaftar, karena kegiatan pendidikan guru penggerak itu sangat luar biasa sekali, di mana dengan kegiatan itu kita bisa mendapatkan ilmu yang mana ilmu tersebut kita terapkan di sekolah kita, sehingga peserta didik kita bisa terbentuk karakternya dengan baik dengan melalui pendidikan guru penggerak. Terima kasih kepada semuanya yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan teristimewa kepada rekan CGP. Jangan pernah merasa lelah dalam mengikuti pendidikan ini, dan ingat, jangan lupa jaga kesehatan, tetap optimis, tetap semangat. Boleh lelah tetapi jangan pernah menyerah. Demikian sambutan dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mengikuti paparan sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah oleh CGP Angkatan 11 Ibu Fajrian SPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Baiklah, saya akan mensosialisasikan penerapan budaya positif di sekolah kita, yang mana hal itu merupakan rangkaian dari beberapa aksi nyata kami sebagai calon guru penggerak, khususnya angkatan 11. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru hebat semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan, untuk mengikuti acara diseminasi yang akan saya lakukan hari ini. Baiklah, saya mulai. Sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah oleh saya sendiri, Fajrian SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nreka. Perkenalkan, fasilitator kami yaitu Bapak Amiruddin SPD MM. Kemudian pengajar praktik kami adalah Ibu Haja Bintarti SPD MPD, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Fajriani SPD. Selanjutnya, selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung,
demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Konsep utama modul budaya positif: perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah materi-materi yang kami pelajari selama menimba ilmu di CGP Angkatan 11, khususnya modul 1.4, yaitu budaya positif. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan siswa dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Selanjutnya, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Dalam budaya kita, makna dari kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam budaya kita, makna dari kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman, maupun hukuman. Jadi kita ketahui bersama bahwa disiplin itu sebaiknya siswa itu menumbuhkan rasa disiplin itu dari dalam dirinya sendiri. Jangan sampai mereka berbuat kedisiplinan karena itu ingin mendapatkan pujian. Itulah yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Jadi tugas utama kita sebagai seorang guru, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa disiplin sehingga disiplin itu muncul dari dalam diri pribadi siswa sendiri. Itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik. Selanjutnya, ketika seseorang melakukan perbuatan, terutama siswa kita di sekolah, sering sekali itu terjadi suatu masalah di sekolah kita. Ternyata mereka itu berbuat suatu masalah karena ingin memenuhi kebutuhan dasar yang ada pada pribadi setiap manusia. Adapun kebutuhan dasar tersebut yaitu yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, ada namanya kebutuhan penguasaan. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, siswa-siswa kita itu berbuat sesuatu karena pasti ingin memenuhi salah satu kebutuhan dasar ini. Jadi ketika ada siswa yang berbuat suatu kesalahan, tidak serta-merta langsung kita salahkan bersama.
sebaiknya kita perhatikan dulu, kita telusuri dulu. Pasti ada salah satu kebutuhan ini yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan suatu perbuatan ataukah suatu kesalahan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Yang pertama, bertahan hidup. Apa itu? Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu adalah salah satunya adalah bagaimana manusia bisa sehat, bagaimana kita bisa mendapatkan perumahan dan makanan. Itu salah satunya adalah sandang, pangan, dan papan atau biasa disebut kebutuhan primer. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu? Yaitu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian suatu kelompok. Kemudian kebutuhan penguasaan. Apa itu kebutuhan penguasaan? Berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilan kita dan memiliki harga diri. Jadi seorang siswa terkadang mengganggu temannya, salah satunya itu adalah karena ini ingin diakui bagaimana di kebutuhan penguasaannya itu ingin dipenuhi oleh dirinya, sehingga dia ingin selalu didengarkan oleh temannya. Itu kemudian ada juga siswa yang melakukan suatu prestasi karena ini kebutuhan ini mau dipenuhi, kebutuhan akan penguasaan ini yang ingin dia penuhi sehingga dia itu selalu berprestasi. Jadi bukan hanya hal yang positif, tapi kebutuhan akan penguasaan ini juga adalah melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan yaitu kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi ketika seorang anak atau seseorang memiliki kebutuhan akan kebebasan, dia itu mampu memiliki pilihan. Dia sudah mampu mengendalikan arah hidupnya. Jadi kebutuhan kebebasan ini mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Apa itu? Kebutuhan untuk mencari kesenangan, ingin bermain, ingin tertawa. Jadi boleh jadi siswa kita di kelas itu pada saat kita menjelaskan kemudian dia hanya bermain-main dengan temannya, mungkin karena ini kebutuhan akan kesenangannya belum terpenuhi di rumah. Jadi mungkin dia di rumah itu selalu murung, selalu tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sehingga kebutuhan kesenangannya itu tidak terpenuhi. Jadi dia melampiaskan kebutuhan itu di sekolah. Itu ya. Jadi ini salah satu kebutuhan manusia, kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia itu melakukan motivasi, melakukan sesuatu karena ada motivasi. Yang pertama yaitu motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu karena ada motivasi dari dalam diri mereka. Motivasi itu dilakukan salah satunya yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ia takut dihukum ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi siswa melakukan suatu motivasi karena takut dihukum. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik.
Kemudian ada motivasi yang lain, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi Bapak dan Ibu guru hebat, motivasi itu perlu kita tanamkan dalam diri siswa kita masing-masing. Mudah-mudahan kita bisa menanamkan siswa-siswa kita selalu memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita semua berusaha bagaimana kita tidak menanamkan siswa untuk melakukan sesuatu disiplin hanya karena dia memiliki motivasi ekstrinsik. Jadi itu adalah merupakan PR kita bersama. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi mengapa dikatakan gagal? Jadi seorang siswa melakukan suatu disiplin karena ada dua hal yang memotivasi mereka: takut dihukum, hukuman, dan ingin mendapatkan penghargaan. Jadi inilah konsep disiplin yang dikatakan gagal karena ia melakukan sesuatu karena takut dihukum ataupun ingin mendapatkan penghargaan. Apa itu? Hukuman. Kenapa hukuman dikatakan gagal? Karena itu menyakitkan. Kemudian yang kedua, hukuman itu membuat siswa tidak nyaman. Yang ketiga, karena hukuman siswa menjadi takut. Karena hukuman itu sifatnya memaksa, sehingga akibat terpaksa siswa itu melakukan suatu disiplin. Kemudian, kenapa hukuman dikatakan gagal? Murid menyembunyikan kesalahan karena hukuman itu karena dia takut hukuman sehingga dia menjadi berbohong, seperti itu. Kemudian siswa menjadi rendah diri karena dia selalu dihukum sehingga siswa itu akan menjadi rendah diri. Itulah mengapa konsep disiplin dengan memberikan hukuman itu dikatakan identitas gagal, merupakan suatu hal yang tidak baik. Kemudian konsep disiplin dengan ingin memberikan penghargaan. Kenapa? Itu tidak efektif. Kemudian yang kedua, merusak hubungan atau sifat iri, di mana siswa yang tidak mendapatkan hadiah pasti akan merasa iri kepada temannya yang selalu mendapatkan hadiah atau penghargaan dari bapak atau ibu guru mereka. Kemudian yang ketiga, konsep disiplin dengan memberikan penghargaan itu akan mematikan kreativitas para siswa-siswi kita, karena nanti dia melakukan hal itu dia karena ingin mendapatkan penghargaan, sehingga akan mematikan kreativitas dari siswa-siswi kita. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Jadi alhamdulillah di sekolah kita sudah tidak ada lagi yang memberikan ranking, karena kita menganggap semua siswa itu sama. Jadi tidak ada lagi pembeda antara yang pintar dan yang kurang, sehingga kita sudah tidak memberikan ranking di lapor. Kemudian yang ketiga adalah merampas hak menghargai dirinya. Itulah ciri-ciri kenapa konsep disiplin dengan memberikan penghargaan itu dikatakan disiplin yang sifatnya gagal. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses, yang mana yang dikatakan disiplin yang baik atau yang sukses, yaitu dengan memberikan konsekuensi dan restitusi. Bagaimana itu konsekuensi? Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Konsekuensi itu bersifat jangka pendek. Kemudian konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian konsekuensi itu memberikan stimulus dan memberikan respon. Yang ketiga, murid menghormati peraturan. Dengan adanya konsekuensi, maka murid akan menghormati peraturan yang sudah kita tetapkan bersama. Yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang kedua, konsep disiplin ada yang disebut dengan restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi kita memberikan restitusi sehingga murid itu akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perilaku mereka. Kemudian restitusi itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi ketika kita memberikan restitusi, selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat,
Konsep disiplin dengan identitas sukses salah satunya adalah restitusi. Apa ciri-ciri restitusi? Yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Dengan melakukan restitusi, murid akan berusaha mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka perbuat. Kemudian restitusi itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan hanya memecahkan masalah pada saat ini, tapi kita tujuannya untuk bagaimana kita bisa memecahkan masalah sehingga masalah itu tidak terulang lagi di kemudian hari. Makanya dikatakan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Karena dengan melakukan restitusi, siswa itu akan berpikir bagaimana untuk mereka memperbaiki dirinya sendiri. Jadi bukan guru yang memaksa mereka harus memperbaiki dirinya, tapi motivasi itu muncul dari dalam diri mereka sendiri untuk bagaimana dia bisa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian selanjutnya teori kontrol, yaitu dirinya memegang kontrol. Jadi pada saat melakukan restitusi, siswa sendiri yang mengontrol dirinya, bukan guru yang bagaimana guru itu mengarahkan ke dia berbuat seperti ini atau seperti itu, tapi siswa itu sendiri yang mengarahkan dirinya untuk berbuat yang lebih baik. Kemudian ya ciri restitusi yang terakhir yaitu murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dengan melakukan restitusi, siswa yang mau sendiri untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pendapat Gosen pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ketika kita melakukan suatu restitusi, siswa akan belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, dia akan berusaha memperbaiki hubungannya dengan dirinya sendiri dulu, kemudian dengan orang lain dan dengan lingkungan. Kemudian restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Di sini kita melakukan restitusi itu guru hanya menawarkan kepada siswa apakah ia mau kita restitusi. Jadi bukan kita yang memaksa, tapi kita hanya meminta siswa ketika ia mau direstitusi baru kita melakukan proses restitusi. Kemudian restitusi itu adalah menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi ketika guru melakukan proses restitusi, guru itu menggali bagaimana pemahaman siswa tentang masalah yang telah ia lakukan. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di sini peran guru itu bagaimana kita bisa menggali siswa sehingga siswa itu menemukan sendiri apa yang menjadi dasar sehingga dia melakukan hal tersebut. Disinilah nanti kita akan muncul bahwa kebutuhan dasar apa dari siswa tersebut yang tidak terpenuhi sehingga ia melakukan suatu kesalahan. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Di mana tadi kita sudah menyepakati ada nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita sepakati bersama di kelas, sehingga dari kita melakukan restitusi, siswa tersebut akan diarahkan untuk kembali mengingat nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama sebelumnya. Kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi ketika kita melakukan restitusi, itu kita fokus bagaimana mencari solusi permasalahan yang siswa lakukan. Tetapi bukan guru yang menemukan bukan guru yang mencari solusinya, tapi siswa sendiri yang kita gali untuk dia mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Kemudian perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini Bapak Ibu guru hebat, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana perbedaan dari ketiga hal tersebut.
Contoh kasus di sini yaitu siswa tidak mengerjakan PR. Ketika kita memberikan hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan menghormati bendera selama 10 menit gara-gara dia tidak kerja PR, sehingga kita memberikan hukuman tersebut. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Seperti itulah kira-kira ciri-ciri yang guru hanya memberikan hukuman. Kemudian ketika guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat, itu yang dinamakan konsekuensi. Jadi guru itu menyuruh siswa mengerjakan PR sebanyak 3 kali lipat. Yang kedua, guru tegas dan tidak menghormati peraturan. Itu ciri-ciri seorang guru yang selalu memberikan konsekuensi kepada siswa jika dia tidak mengerjakan PR. Kemudian bagaimana dengan restitusi? Restitusi yaitu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Pada saat ada siswa yang tidak mengerjakan PR, disitulah guru melakukan restitusi dan menanyakan mengapa ia tidak mengerjakan PR. Kemudian membantu siswa untuk menyelesaikan masalah, mengapa ia tidak kerja PR, dan pasti akan menghubungkan, guru akan menghubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya. Kemudian yang kedua, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika kita sudah melakukan restitusi, siswa pasti akan terbuka untuk mengungkapkan apa masalahnya sehingga dia tidak kerja PR. Jadi dengan begitu dia sudah mulai menghormati dirinya, dan pada saat ia sudah menghormati dirinya, mudah-mudahan bisa berimbas untuk bisa menghormati orang lain. Itu adalah tujuan dari kita melakukan restitusi. Selanjutnya, hai guru. Ini, hai guru. Hai. 5 posisi kontrol restitusi. Jadi, Bapak dan Ibu guru hebat, ini adalah 5 posisi kontrol bagaimana kita seorang guru di sekolah. Ada yang sebagai penghukum, ada guru yang pembuat rasa bersalah, ada guru yang bersikap sebagai teman, ada guru yang bersikap sebagai pemantau, dan ada guru yang bersikap sebagai manajer. Inilah 5 posisi kita guru yang ada di sekolah. Jadi bagaimana kita berusaha sehingga kita berada di sini, minimal di sini dulu, teman. Ketika tidak bisa menjadi teman, ya setidaknya kita bisa meningkatkan diri menjadi pemantau. Dan yang paling baik adalah bisa menjadi manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus, siswa terlambat datang ke sekolah. Kita perhatikan bersama. Jadi si guru yang bertindak sebagai penghukum, pasti dia akan mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Mungkin seperti itu hal yang dilakukan oleh oleh guru yang bertindak sebagai penghukum. Kemudian bagaimana ciri-ciri guru yang membuat rasa bersalah? Dia akan mengatakan, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Bapak guru kecewa sama kamu. Jadi dengan mengucapkan kata-kata ini, pasti siswa akan merasa bersalah. Sehingga dari situlah dikatakan bahwa guru itu adalah guru yang selalu membuat siswa merasa bersalah. Kemudian, bagaimana posisi guru yang sebagai teman? Bahasanya seperti ini. Ayolah, disiplin waktu. Buat Bapak guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu terlambat. Seperti itu bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh guru yang sikapnya bersikap sebagai teman dengan siswa. Kemudian bagaimana guru yang sebagai pemantau? Dia mengatakan, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi kita hanya memantau siswa dan mengatakan seperti itu, apa peraturan yang sudah kita sepakati bersama dan apa konsekuensi dari hal yang kamu lakukan tersebut. Kemudian bagaimana siswa yang bertindak, bagaimana guru yang bertindak sebagai manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu?
Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi disinilah kita berperan untuk menggali apa yang sudah dilakukan siswa tersebut. Jelas pertama kita akan mengatakan apa yang sudah kamu lakukan. Kemudian bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan ini. Disinilah kita melakukan namanya proses restitusi. Jadi guru yang bertindak sebagai manajer itu seyogyanya itu akan selalu melakukan proses restitusi pada diri siswa. Kemudian ada budaya positif yang lain yaitu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Artinya Bapak dan Ibu guru hebat. Jadi salah satu penerapan budaya positif di sekolah adalah dengan membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang memakai masker dan mencuci tangan setiap saat? Perbedaan. Apa perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Peraturan kelas dibuat lebih secara mendetail dan konkret. Kemudian keyakinan kelas adalah sifatnya lebih abstrak dibanding peraturan kelas. Kemudian perbedaan yang lain Bapak Ibu, peraturan kelas itu adalah hanya bersumber dari satu arah. Kemudian kalau keyakinan kelas itu sumbernya dari dua arah, yaitu dari guru dan siswa. Tapi lebih utama adalah siswa yang menentukan sendiri keyakinan-keyakinan yang akan mereka sepakati bersama di dalam kelas. Nanti kita gurunya hanya mengarahkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Langkah ketiga, menyaring peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Selanjutnya, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Yang keempat, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian, budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah kita adalah segitiga restitusi. Tadi kita sudah singgung di depan. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu memiliki 3 langkah. Yaitu yang pertama, kita sebagai guru itu menstabilkan identitas siswa. Kemudian langkah kedua yaitu kita memvalidasi tindakan yang salah yang telah dilakukan oleh siswa tersebut. Dan langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya dari keyakinan kelas. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri menstabilkan identitas? Yaitu guru mengatakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi ketika siswa merasa takut karena telah melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Salah satunya yaitu dengan mengucapkan kalimat ini. Kemudian yang kedua, kita bisa mengungkapkan kepada siswa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu adalah ciri-ciri bagaimana bahasa-bahasa yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas siswa yang telah bersalah. Kemudian langkah kedua yaitu melakukan validasi tindakan yang salah. Apa bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan? Yaitu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian yang kedua, kita menggali siswa itu agar dia bisa mencari cara efektif. Jadi kita mengatakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kembali lagi tadi berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Pasti ada salah satu dari kebutuhan dasar manusia itu yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan suatu kesalahan. Sehingga kita bisa menggali dengan memberikan pertanyaan ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian langkah ketiga adalah kita menanyakan keyakinan, yaitu misalnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati.
Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setelah kita melakukan 2 langkah ini, terakhir ini kita menanyakan keyakinan siswa tersebut. Kita kaitkan lagi dengan bagaimana kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita lakukan bersama di tahun ajaran sebelumnya. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kodratnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar pendidikan nasional kita. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru hebat, mudah-mudahan dengan kita sudah mempelajari tentang disiplin positif yang ada di sekolah kita, kita dapat menjadi guru yang bisa menjadi insan yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Semoga sesi belajar kita pada hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila dalam merdeka belajar. Karena itulah tujuan kita bersama, bagaimana kita bisa menciptakan para siswa-siswi kita menjadi siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak dan Ibu guru hebat. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, setelah saya melakukan diseminasi, tentunya ada baiknya saya melakukan refleksi tentang apa dampak dari pembelajaran kita pada hari ini, diseminasi yang saya lakukan pada hari ini. Jadi saya akan membagikan kertas untuk Bapak dan Ibu guru tuliskan refleksi dari materi kita hari ini. Ya, silakan Bapak dan Ibu menuliskan apa-apa saja yang Bapak sudah Ibu dapatkan setelah saya melakukan diseminasi pada siang hari ini. Ya. Sudah, Bapak Ibu? Ya. Terima kasih atas partisipasinya Bapak dan Ibu guru. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada PDP Angkatan 11 kita, Ibu Fajriani. Demikianlah kegiatan sosialisasi kita hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara undur diri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasni Upa, SPD, selaku Kepala UPT SD Negeri 112 Belajen, Kecamatan Allah, Kabupaten Endrekang. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya sehingga atas izinnya guru kami di UPT SD Negeri 112 Belajen merupakan calon guru penggerak yang saat ini sementara menempuh pendidikan
di angkatan ke-11. Besar harapan kami guru penggerak yang ada di sekolah kami bisa mengikuti serangkaian program dengan baik dari awal sampai akhir kegiatan itu sesuai dengan harapan kita semua. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang diikuti nantinya kami sangat memberikan dukungan yang bisa mereka implementasikan, memberikan imbas dan umpan balik kepada guru-guru kami yang ada di sekolah, kepada peserta didik, sehingga kami berharap apa yang didapatkan dalam program pendidikan calon guru penggerak dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga akan membawa perubahan yang positif terhadap peserta didik dan semua guru yang ada di sekolah ini secara konsisten dan terus-menerus dengan profil pelajar Pancasila. Tetap bersemangat, semoga menjadi guru penggerak sesuai dengan harapan, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurresi SPD, guru kelas 3 di UPT SDN 112 Belajen. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu CGP Angkatan 11. Hari ini saya akan memberikan umpan balik dari sosialisasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Ibu CGP Angkatan 11. Terima kasih buat Ibu CGP, saya mewakili teman sangat terinspirasi dengan sosialisasi budaya positif, terutama menyusun keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan kami semua guru SDN 112 Belajen dapat menerapkan budaya positif di sekolah dengan baik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah melakukan kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas. Sudah atau belum? Sudah. Jadi kemarin kita sudah menyepakati apa-apa hal yang ingin kita lakukan dalam kelas. Artinya kita ini melakukan penandatanganan. Ibu sudah buatkan dalam bentuk poster kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama pada pertemuan yang lalu. Jadi sekarang kalian akan melakukan penandatanganan, menyatakan bahwa kalian betul-betul sudah setuju dengan kesepakatan kelas yang kita sudah berundingkan bersama. Sekarang Ibu persilakan mulai dari Nabiga, kemudian disusul temannya. Ya, silakan Nabiga. Bersiap. Datang di sini. Teman, Richard. Lanjut. Iya, nama kamu. Paras. Iya, Andre. Paras, kemudian Faika. Tidak nama tahu ya dia. Kalau tidak tahu tanda tangan boleh namanya, tapi iya, Oh, gitu sore. Oke, lanjut. Nanti cepat kalau tantangan. Oke, lanjut. Jadi kalian tanda tangan di sini artinya kalian sudah sepakat. Antri ya. Budayakan antri. Salah satu budaya wajib adalah budaya antri itu tidak dorong-dorong. Antri itu tidak dorong-dorong. Jangan biasakan seperti itu. Oke, lanjut. Silakan
Ya, jadi alhamdulillahirobbilalamin kalian Demi negeri ini, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Aksan. Yang kabarnya? Baik Bu. Kira-kira Aksan tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tidak Bu. Jadi tadi waktu ulangan saya lihat kamu menyuntik ada virus. Apa betul seperti itu? Iya Bu. Iya. Jadi menurut Aksan menyuntik itu perbuatan yang betul atau tidak? Tidak. Alhamdulillah kalau Aksan tahu bahwa itu perbuatan yang tidak benar. Jadi Aksan, ibu panggil kamu ke sini bukan untuk memperbesar-besar kesalahan kamu. Ibu panggil ke sini untuk mencari solusi bagaimana kamu dari yang perbuatan menyontek menjadi orang yang bersikap jujur. Jadi ibu pun waktu kecil pernah berbuat salah, tapi ibu bersedia memperbaiki kesalahan tersebut. Apakah sedia demikian? Iya Bu. Iya, alhamdulillah kalau Aksan bersedia memperbaiki kesalahan itu. Kemudian kira-kira kenapa Aksan menyontek tadi pada saat ulangan? Tidak belajar Bu. Oh, tidak belajar. Kenapa Aksan sehingga tidak belajar? Apa yang Aksan lakukan? Menonton Bu. Menonton. Tapi Aksan tahu bahwa besok akan ada ulangan. Lupa Bu. Oh iya lupa. Jadi kira-kira kalau Aksan mau ulangan sehingga lupa, siapa yang bisa mengingatkan Aksan di rumah untuk belajar? Orang tua. Oh alhamdulillah ada orang tua ya. Iya. Jadi tadi Aksan sudah tahu bahwa untuk mempersiapkan ulangan itu apa yang Aksan akan lakukan? Belajar. Iya belajar. Ya selain belajar apalagi yang Aksan Berdoa. lakukan? Berdoa. Alhamdulillah. Iya berdoa betul. Jadi semuanya harus diawali dengan doa ya. Jadi selain berdoa kita juga harus belajar dengan giat. Kemudian keyakinan kelas kita sebelumnya itu kita sudah membuatnya ya. Sebelum memulai tahun ajaran baru ini kita membuat keyakinan kelas di sekolah. Apa Aksan masih ingat nilai-nilai kebajikan apa yang ada di keyakinan itu? Jujur Bu. Jujur ya, selain jujur apa lagi Aksan? Kita itu harus bertanggung jawab ya. Kemudian datang tepat waktu ke sekolah itu adalah bentuk dari disiplin gitu ya. Jadi pada saat Aksan menyontek itu kira-kira apakah bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di keyakinan kelas kita? Iya Bu. Iya, nilai apa tadi yang dilanggar Aksan? Jujur. Iya, jadi apakah Aksan bersedia untuk memperbaiki kesalahan itu? Iya Bu. Iya, apa yang akan Aksan lakukan? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat sehingga Aksan tidak Menonton. tidak menyontek lagi. Alhamdulillah kalau kita sudah paham dengan hal tersebut. Jadi menurut Aksan jujur itu perbuatan yang baik. Iya Bu. Iya, jadi mulai kapan Aksan akan bersikap jujur? Hari ini Bu. Alhamdulillah hari ini Aksan sudah berniat untuk bersikap jujur. Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau Aksan sudah paham tentang kesalahan yang Aksan lakukan tadi, ya mudah-mudahan mulai hari ini Aksan sudah memulai niatnya untuk selalu bersikap Baik. baik, yaitu salah satunya adalah berbuat Kejujuran. iya, selalu meningkatkan kejujuran. Iya, terima kasih Aksan. Mudah-mudahan Aksan menjadi orang yang sukses di kemudian hari Anda. Iya, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aksan, SDN 112 Belajen, telah berbincang-bincang dengan Ibu Guru. Saya merasa sangat senang. Saya berjanji tidak lagi menyontek. Saya berjanji meningkatkan sifat jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah sehingga Napaisa tertinggal jauh dengan temannya dalam hal pelajaran. Assalamualaikum Mikdad. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, Mikdad sehat ya. Iya, kira-kira Mikdad tahu kenapa ibu panggil ke sini? Tidak, ya. Jadi tadi pagi pada saat ibu tiket, Mikdad itu datangnya terlambat. Sudah beberapa hari ini ibu perhatikan, Mikdad selalu datang terlambat. Apa betul seperti itu? Betul ya. Jadi menurut Mikdad terlambat itu perbuatan yang benar atau salah Mikdad? Iya, alhamdulillah kalau Mikdad paham bahwa terlambat itu perbuatan yang salah. Jadi Mikdad, ibu panggil ke sini bukan untuk memperbesar-besar kesalahan Mikdad. Semua orang pernah berbuat salah. Ibu pun waktu kecil pernah berbuat salah waktu SD. Tapi ibu bersedia memperbaiki kesalahan tersebut. Apakah Mikdad juga seperti itu? Iya, alhamdulillah. Kira-kira Mikdad itu terlambat tadi datang ke sekolah karena apa? Karena Tidak cepat bangun. Iya, betul. Mengapa Mikdad terlambat bangun? Terlalu lama bermain HP sehingga tidurnya menjadi lambat. Iya, lambat. Akibatnya terlalu lama main HP, Mikdad ketiduran dan menjadi kesiangan, terlambat bangun. Iya, betul. Kenapa Mikdad bermain HP sampai larut? Apakah tidak diawasi oleh orang tua? Iya. Jadi Mikdad bermain HP itu itu tidak baik karena itu membuat Mikdad menjadi terlambat ke sekolah, terlambat bangun. Kira-kira apakah Mikdad punya usaha? Bagaimana usaha Mikdad sehingga Mikdad bisa lebih cepat bangun pagi? Memasang alarm di HP. Iya, selain memasang alarm di HP? Tidak terlalu lama waktu saat malam. Iya, betul. Mikdad tidurnya sama siapa? Saya sendiri. Sendiri? Oh iya, jadi kalau Mikdad tidur sendiri itu apakah tidak dibangunkan oleh orang tua? Dibangunkan, iya. Jadi kalau ada orang tua yang membangunkan, bagaimana usaha Mikdad supaya cepat bangun? Iya, betul. Jadi kalau dibangunkan orang tua ya langsung bangun ya. Iya, jangan tinggal-tinggal lagi. Tapi itu tadi, kenapa Mikdad bangunnya susah? Karena kenapa? Iya, terlalu lama bermain HP di malam hari. Iya, alhamdulillah kalau Mikdad tahan itu. Sebelumnya ya Mikdad, sebelum kita memulai pembelajaran dulu, kita itu membuat kesepakatan kelas. Ada nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati saat membuat kesepakatan kelas. Apakah Mikdad masih ingat itu? Iya, nilai-nilai kebajikan apa itu Mikdad? Iya, selain itu apa lagi? Menjaga kebersihan, betul. Jadi kalau Mikdad terlambat datang ke sekolah, itu melanggar nilai kebajikan apa? Iya, kalau terlambat datang ke sekolah itu sama dengan kita tidak bersikap disiplin. Iya, betul. Jadi Mikdad sudah melanggar nilai kebajikan yaitu kedisiplinan, ya, Mikdad? Iya, jadi apakah Mikdad bersedia memperbaikinya? Iya, bagaimana usahanya untuk memperbaiki agar Mikdad menjadi orang yang lebih disiplin? Iya, selain itu bangunnya? Iya, bagus, alhamdulillah. Jadi Mikdad sudah pahamnya. Jadi mulai hari ini Mikdad akan menjadi orang yang seperti apa? Iya, bagus. Menjadi orang yang disiplin. Iya, khususnya cepat datang ke sekolah. Alhamdulillah ya. Terima kasih Mikdad sudah bersedia berbincang-bincang dengan Ibu hari ini. Mudah-mudahan Mikdad menjadi anak yang sukses ke depannya. Iya, terima kasih. Iya, silakan kembali ke tempatnya, Nak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Izrayat Nuri dari SDN 112 Belajar. Saya telah berbincang-bincang dengan Ibu Fajriani. Saya merasa senang mulai hari ini saya akan menjadi siswa yang lebih disiplin.